Pagi rekan-rekan ya, kita sekarang mau persiapan buat pakan fermentasian dari LRT ya. Ini udah kita pisah dan kita campur di wadah es ya. Disiapkan bahan barang yang ada, udah kita campur air leri yang udah kita rendam ya, si nasi atau beras, nasi bekas kita rendam di air leri. Nah, kita campur langsung sama dedak ini. Oh, ini ada bekas sayuran juga ya. Kita campur sampai merata. Ini pakan gratis tuh seperti ini ya. Kita aduk sampai rata. Nah, ini nasinya masih ada ya. Ini nasi yang udah kita rendam di air cucian beras ya. Dimana air cucian beras itu adalah sebagai pengawet. Nah, ini kita campur ini. Oh, kalau masih biek menyek ya. Nah, ini banyak. Ini harus sampai rata. Oh, ini udah campur dedak langsung wangi ya. Nah, ini langsung wangi rekan-rekan ya. Nah, ini jika masih kurang dedaknya, kita campur lagi. Kita ngambil lagi dedak di sini ya. Nah, kita campur di mana nasi sama dedaknya itu harus 1:1 kalau keadaan basah seperti ini ya. Jadi si nasinya itu udah kita rendam di air cucian beras. Ini udah seminggu ya, dan tidak bau basi ya, karena direndam sama air cucian beras. Dan ini cuman saya kasih dedak aja, baru dikasih dedak aja ya. Kita aduk dulu sampai rata. Ini kondisinya harus tercampur rata ya, harus tercampur rata. Kalau masih ada gumpalan atau menggumpal, kita kasih dedak lagi ya. Jangan sampai asal-asalan. Kalau asal-asalan ya nanti malah terkontaminasi sama udara atau bakteri setempat ya. Kita harus kondisikan rapat ini ya, posisinya rapat padat ya, dan tercampur rata. Jangan sampai ada yang menggumpal, nanti malah lain ceritanya, malah terjadi bukan fermentasi namanya, nanti jadi pupuk malah ya. Dimakan sama ayam juga, ayam kerasa pahit bukan manis. Ini harus kita ratakan sampai ke dalam ya. Nah, ini masih basah, ini harus kita padatkan ya. Harus betul-betul merata
jadi basah tapi merata ya. Nah, ini setelah rata nanti kita padatkan. Setelah ini kita tekan-tekan gini. Nah, ini udah padat ya. Nah, ini seperti ini padatnya. Terus keadaannya memal. Memal itu lembab ya, alias basah tidak, kering tidak. Nah, setelah dipadatkan nanti harus sampai dalam ya, dimulainya dari dalam. Nah, ini. Itu ya rekan-rekan. Setelah nanti ini merata, nah ini udah pure ya, kayak pure. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini udah. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ya. Ini contoh aja. Setelah seperti ini kita padatkan. Kita padatkan, tekan aja ke bawah. Jangan sampai ada udara di dalam. Udara tersisa atau ruang udara, jangan sampai ada ruang udara di dalam ya. Ini contohnya seperti ini. Kita padatkan ya. Nanti setelah dipadatkan udah tercampur rata, terus kita padat. Nah, kita campur ini ya. Nah, ini adalah salam manis ya. Disebut juga booster fit. Ini kandungan dari kayu manis, daun salam, pinang muda, jahe merah, kunyit putih, dan media perendamannya air kelapa. Nah, lanjut dikasih gula putih atau gula merah 2 sendok ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini disebut juga booster pit. Saya tidak pakai EM4 lagi ya, karena ada yang lebih bagus lagi. Kita bikin sendiri. Itu yang panjang ini kayu putih ya. Kayu manisnya. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah ya. Kencur putihnya 2 ons, daun salam 7 lembar, kayu manis 1 buah, 1 batang. Jahe merahnya 2 ons juga. Pokoknya pakai pinang muda 1 ya. Jadi booster pit. Nah, ini setelah beres nanti kita kasih ini 1 sloki. Ya. 1 sloki, 1 tutup botol aja. Setelah padat ini kita kasih booster pit ini 1 sloki ya. Ini buatan sendiri ya. Jadi saya nggak pakai EM4 lagi karena ini lebih bagus dari EM4. Ini kayak herbal gitu ya, bakterinya lebih bagus dari EM4. Ini setelah padat nanti kita kasih ini 1 sloki. Dan atasnya ini kita tutup rapat ya, diikat pakai plastik aja. Itu nanti wangi nanti hasilnya ya. Lebih dari EM4. Kalau EM4 kurang bagus ya. Dimana bakterinya kan cuma 4, kalau ini udah ribuan bakterinya, bukan 4 ekor lagi. Bukan 4 jenis bakteri lagi. Tapi
banyak bakterinya ya, lebih banyak lagi. Nah, itu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan ada gambaran. Jadi kalau air leri itu fungsinya pengawetan atau sebagai cuka ya. Dimana fungsinya adalah mengawetkan bahan makanan apapun agar tidak busuk ya, dimasukkan ke air leri ya, air cucian beras. Itu aja, mudah-mudahan ada gambaran buat rekan-rekan semuanya. Ini cara memisahkan LRT, limbah rumah tangga yang direndam sama air leri. Ini kita buat pakan. Tinggal ditutup, kasih booster feed, dan udah tunggu besok pagi itu udah jadi ya. Jadi 12 jam aja udah jadi. Kita bikin sekarang, besok kita kasihkan itu aman. Nanti posisinya udah wangi ya, udah bau tape ya, fermentasian nantinya. Itu aja rekan-rekan, mudah-mudahan ada gambaran. Jangan lupa di subscribe untuk perkembangan channel ini, untuk petani peternak, kita maju bersama ya. Jadi apa yang saya tahu nanti akan saya videokan, dan agar rekan-rekan lebih mengerti dan lebih tahu lagi manfaat air leri. Kita direndam di air leri ya, LRT itu jadi pengawet limbah rumah tangga yang tujuannya nanti dibuat pakan ternak. Itu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maju terus, pantang mundur. Kita kembangkan pupuk organik dengan cara hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.